Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat iring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Santri-santriku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua senantiasa masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun di pagi hari untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dan seperti biasa kita lanjutkan dengan kegiatan belajar bersama, dengan kegiatan ngaji bersama, belajar Al-Quran dan belajar kitab kuning. Dan kesempatan kali ini kita masih mempelajari tentang ilmu fikih, itu dengan kitab Safinatun Najah karangan dari Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Semoga kita semua kedepannya tetap semangat dalam menuntut ilmu, dalam mengaji, sehingga kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari setiap ilmu-ilmu yang kita pelajari. Amin, amin ya robbal Alamin. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasal yang ketiga, tentang makna tauhid, makna la ilaha illallah yang sesungguhnya, dimana sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun Islam dan rukun iman. Nah, sekarang kita akan lanjut ke makna tauhid, makna la ilaha illallah, agar diri kita senantiasa semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat, semakin terus memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin semangat dalam melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kita harus perkuat lagi ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kuatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita harus tetap bangga menjadi umat Islam yang memeluk Islam. Maka sebagai semboyan dari kita harus senantiasa siap mati demi Islam dan sampai mati tetap Islam. Karena apa? Karena kebanggaan kita terhadap agama Islam. Oke, kita langsung saja masuk kepada materi pada pagi hari ini dengan pasal bab ketauhidan atau makna tauhid, makna la ilaha illallah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal suwiji. Paslun utawi ikilah pasal suwiji. Wa makna la ilaha illallah utawi maknane kalimah la ilaha illallah iku la ma'buda iku ora ono pangeran kang den sembah, iku la ma'buda iku ora ono pangeran kang den sembah bihakin kelawan hak, bihakin kelawan hak atau benar, fil wujudi ing dalam wujude, fil wujudi ing dalam wujude, ilallahu angin Gusti Allah, ilallahu angin Gusti Allah. Jadi secara arti makna la ilaha illallah itu adalah bahwasanya tidak ada pangeran. Pangeran itu artinya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak atau dengan yang benar di dalam wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna la ilaha illallah. Kalau diartikan artinya tiada Tuhan selain Allah. Tapi dalam pembahasannya, dalam pengertian yang lebih dalam, itu artinya bahwasanya tidak ada
Tuhan yang wajib disembah dengan hak, dengan benar dalam wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna tauhid la ilaha illallah. La ma'buda, ora ono pangeran kang wajib disembah bihakin kelawan hak bil wujudi ing dalam wujud ilallah angin Gusti Allah. Maksud bihakin itu bagaimana? Maksud bihakin itu yang wajib disembah dengan hak hanya Allah. Berarti selain Allah itu nggak boleh disembah. Kita nggak boleh menyembah menyembah binatang. Kita nggak boleh. Kita nggak boleh menyembah batu. Kita nggak boleh menyembah matahari. Kita nggak boleh menyembah makhluk selain Allah. Itu tidak boleh. Patung-patung, berhala itu tidak boleh kita sembah. Makanya selain orang yang menyembah selain Allah, maka itu boleh dikatakan kafir. Boleh dikatakan kafir. Contoh, orang yang menyembah berhala itu kafir. Orang yang menyembah batu itu kafir. Orang yang menyembah dewa-dewa itu kafir. Dan mohon maaf, orang yang menyembah Yesus Kristus, yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, yang Tuhannya lebih dari satu, itu juga berarti kafir. Itu tidak hak, karena yang hak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sudah jelas di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa dia Allah itu esa, bahwa dia Allah itu tunggal. Jadi Tuhan itu cuma satu yang wajib kita sembah. Tuhan itu esa, tidak ada yang lainnya. Tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan Ibu, tidak ada Tuhan Anak, tidak ada Tuhan khusus, Tuhan kesejahteraan, tidak ada Tuhan khusus neraka, itu tidak ada Tuhan khusus Tuhan khusus kematian, itu tidak ada. Tuhannya satu, Tuhan itu esa. Siapa dia? Itu Allah. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang menciptakan kita semua ini. Semuanya Allah rangkum. Allah itu maha adil. Allah itu maha pemberi rezeki. Ar-Razzaq. Allah itu maha lembut. Ar-Rafiq. Allah itu maha pemberi rezeki. Allah itu maha penyayang. Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha pengampun. Itu Allah tertuang dalam satu, yaitu Allah. Allah mempunyai sifat asmaul husna, mencakup cukup satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Tuhan itu esa, maka bihakin kelawan hak yang disembah ya Allah itu dalam wujudnya. Maka kalau kita ada orang yang mengaku bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhanku, tapi dia masih percaya dengan dukun, masih percaya dengan paranormal, kalau ada apa-apa, ada masalah, ada problem, usahanya pengen laris, malah nyari penglaris, datang ke kuburan, malah datang ke dukun, malah datang ke paranormal, malah pakai jimat-jimat, itu sama aja, berarti dia belum menyembah Allah seutuhnya. Boleh katakan ya malah syirik. Nah iya, dia percaya sama Allah tapi malah minta tolongnya kepada selain Allah. Itu nggak boleh. Makanya hati-hati, jangan datang ke dukun, jangan datang ke paranormal, malah minta bantuan jin, malah minta bantuan jin tomang, ya, malah minta bantuan jin cikak kerukuk. Itu nggak boleh ya. Jadi kalau kita memohon ya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Allahus Samad, lanjutannya tuh Allahus Samad, bahwasanya Allah itu tempat menghamba, bahwasanya Allah itu tempat meminta tuh. Jadi kalau kita punya kebutuhan, punya hajat, punya cita-cita, ya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan minta kepada yang lain, karena sudah jelas yang wajib disembah kelawan hak dalam wujudnya hanya Allah.
Allah yang kita ibadahi, kita beribadah kepada Allah, maka kita pun sama, hanya meminta menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. ta'ala. Selain Allah itu salah. Selain Allah berarti itu tidak hak, tidak benar. Kalau ada orang yang menyembah berhala, kalau ada orang yang menyembah patung, kalau ada orang yang menyembah Tuhan yang berupa makhluk, itu berarti salah, itu tidak hak, itu tidak benar, dan itu dikatakan sebagai orang kafir. Orang kafir berarti orang yang mendurhakakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita itu tidak boleh apa? Tidak boleh syirik. Syirik itu apa? Syirik itu menyekutukan Allah. Kalau kita datang ke dukun, kita minta tolong kepada makhluk, apalagi kepada jin-jin, itu sama aja syirik. Kita mendoakan Allah, itu pun sama, termasuk kafir. Sedangkan Allah itu tidak mau disirikan, Allah itu tidak mau diduakan, Allah itu tidak mau dipoligami. Artinya dipoligami, artinya disirikan. Berarti Allah itu tidak mau. Di dalam hati kita ada Tuhan yang lain. Di dalam diri kita tidak mau ya kita meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, melakukan persugihan babi ngepet, persugihan tuyul, itu tidak boleh. Tuyul apa? Tuyul babi mepet, tuyul babi ngepet, tuyul babi ngepet, itu nggak boleh. Itu persugihan, itu sama saja menyekutukan Allah. Mereka bersekutu dengan setan, mereka bersekutu dengan jin, dan itu tidak boleh. Itu sama saja syirik, musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia belum menanamkan kalimat la ilaha illallah. Di sini juga dikatakan yang lanjut, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak jelas tuh. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah itu tidak punya anak. Allah itu tidak punya keturunan. Allah itu cuma esa satu. Allah itu satu. Makanya mohon maaf, yang sekarang yang beragama menyembah Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, ya jelas salah. Itu termasuk salah. Bukan agama yang hak, bukan Tuhan yang hak. Karena Allah itu jelas satu, esa, tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakan. Masa Tuhan hamil? Masa Tuhan punya anak? Masa Tuhan itu sama dengan makhluknya? Masa Tuhan sama kayak Oki, suka teriak-teriak? Masa Tuhan itu punya hidung? Masa Tuhan itu kayak Bagas? Tidak. Tuhan itu beda dengan makhluknya. Kalau manusia punya anak, Tuhan itu tidak punya anak. Tuhan itu tidak punya anak. Manusia punya anak gimana? Kalau Tuhan punya anak, nanti anaknya rewel. Masa Tuhan ngurus anak? Kan lucu. Kan jelas nih, Allah pertegaskan bahwasanya Allah itu tidak punya anak dan tidak pula diperanakan. Kemudian ditegaskan di penutup ayat keempat, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia tuh, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Artinya apa? Artinya tidak ada yang bisa membandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha kuasa dari segala-galanya. Allah itu maha perkasa dari segalanya. Makanya kalau ada yang ngaku Tuhan, ya, itu orang gila, orang oon. Kalau orang yang ngaku Tuhan itu orang oon, orang gila. Makanya kalau Oki ngaku raja, ngaku paling mulia, salah. Berarti Oki bisa dikatakan syirik. Hati-hati Oki, jangan sembarangan ngomong Oki ini yang paling mulia. Agak boleh. Karena yang paling mulia siapa? Allah Subhanahu Wa ta'ala. Hati-hati Oki, aku ini raja dari segala raja. Ya salah itu Oki. Sama aja walaupun Oki bercanda, itu namanya syirik. Hati-hati Oki, ini kata Allah, bukan kata Kang Ipin. Karena kata Allah jelas tuh, walam yakullahu kufuwan ahad, bahwasanya
tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Apalagi kita cuma makhluk, cuma ciptaan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Maka salah besar kalau ada yang menyembah patung, menyembah berhala. Masa sesama makhluk benda mati disembah? Masa sesama makhluk disembah? Ada ibu, ada bapak, ada anak, ya kan berarti enggak esa, berarti melebihi Allah. Itu enggak boleh. Ya paham semuanya? Jadi kita semua tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah jelas ini, Allah itu satu, Allah itu satu, Allah itu esa. Bahwasanya Allah itu tempat apa? Menghamba. Allah itu tempat meminta kita dari segala sesuatu. Jadi kalau kita mau butuh sesuatu ya minta sama Allah. Kemudian Allah pertegas lagi bahwasanya Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak pula diperanakan. Allah itu tidak punya anak, Allah itu tidak pula diperanakan. Beda. Kalau Oki nanti nikah punya anak, kalau Oki nikah nanti bisa bikin anak, kan gitu. Tapi Allah itu tidak. Kemudian dipertegas lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi tidak ada yang sama dengan Allah. Allah itu maha perkasa, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha esa, yang merajai segalanya, semua yang ada di muka bumi ini itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah jelas ya makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Jadi bukan hanya sekedar aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi dalam prakteknya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar. Selain Allah itu tidak boleh kita sembah. Kita tidak boleh menduakan Allah. Kita tidak boleh menyembah patung, tidak boleh menyembah batu, tidak boleh menyembah makhluk, tidak boleh menyembah percaya terhadap paranormal, terhadap jin-jin, terhadap dukun, terhadap orang-orang yang pintar, orang-orang yang sakti untuk mengurusi urusan kita. Karena sudah jelas Allah satu-satunya yang hak disembah, yang hak kita puja, yang hak kita agungkan setiap hari. Makanya yuk kita perbaiki ibadah kita perbaiki ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan lagi dalam hati kita bahwasanya Allah itu satu, Allah itu esa, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad sebagai nabiku yang akan aku sembah, yang akan aku ikuti ajaran-ajarannya. Itu yang perlu kalian tanamkan. Dan tentunya orang yang selalu berzikir melafadzkan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Orang yang selalu membaca la ilaha illallah setiap hari sebanyak mungkin maka jaminannya adalah masuk surga. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah itu satu, kemudian kita laksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena sudah jelas tuh ada dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sahida an la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi dakhalal jannah. Tuh jelas hadisnya, man sahida an la ilaha illallah mukhlison min qalbihi zakhalal jannah. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dengan penuh keikhlasan di dalam hati kita, mukhlison min qalbihi, dengan penuh keikhlasan dalam hatinya, maka zakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Atau bisa diartikan barang siapa yang memperbanyak membaca la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan di dalam hatinya, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Tuh hadis Nabi diperketat lagi.
Jadi kalau Oki senang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah setiap hari, maka di Oki akan masuk surga. Oki ikhlas dalam hatinya. Kemudian Oki praktekkan dalam beribadah kepada Allah, ikhlas, sholatnya khusyuk, ya suka menolong orang lain, suka berbaik kepada orang lain, maka zakhalal jannah, Oki akan masuk surga. Bagas setiap hari selalu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lisannya selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Bagas nanti akan masuk surga. Yakinilah nanti ketika Bagas syakaratul maut, ketika Bagas mau meninggal dunia, maka kalimat terakhir yang akan diucapkannya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka yakinilah saat itu juga Bagas akan mati dalam keadaan husnul khotimah, dan nanti akan langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan kita itu tergantung apa yang kita katakan. Lisan kita itu tergantung apa yang setiap hari kita omongkan. Ya, kalau setiap hari omongannya jelek, omongannya binatang terus setiap hari, omongan kasar semua, oh binatang dipanggilin anjing lo, tai lo, asu lo, nanti kalau meninggal si Rapi lo meninggal, mulutnya nggak bisa dijaga, yang dipikirkan binatang, anjing, asu. Itu makanya hati-hati ya, selama kita hidup di dunia ini harus senantiasa menggunakan lisan kita untuk omongan-omongan yang baik, omongan-omongan yang bagus. Agar apa? Agar nanti ketika syaratul maut kita mengucapkan omongan-omongan yang baik. Termasuk kalau kita selalu membaca la ilaha illallah, berzikir la ilaha illallah setiap harinya, maka yakinilah ketika kita syakaratul maut, yang akan kita ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang akan menyelamatkan kita, yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Santri-santriku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah jelas ya kesimpulan dari pasal yang ketiga ini tentang makna tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah dengan hak dalam wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Tuhan yang esa, Allah itu Tuhan yang tunggal, Allah itu tempat meminta kita, Allah itu tempat memohon kita, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tentunya Allah itu tidak ada yang bisa menandingi kehebatan Allah, tidak ada bisa mengagungkan, tidak ada yang bisa menandingi keagungan Allah, keesaan Allah apapun itu, karena Allah itu maha perkasa. Kemudian kalau kita selalu banyak-banyak berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati kita dengan penuh keikhlasan, maka yakinilah kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan senantiasa selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita semua bisa menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu penjelasan untuk bab tauhid. Nah, insyaallah besok kita akan memasuki bab yang keempat, yaitu alamatul bulugh salasun, yaitu alamat atau ciri-ciri orang yang sudah balik, orang yang sudah dewasa. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.